Yang pertama, Kak, kapan jadwal pengisian survei evaluasi 1 dan survei evaluasi 2 kartu prakerja tahun 2024? Yang kedua, Kak, di mana kita bisa mengisi survei evaluasi 1 dan survei evaluasi 2 sehingga bisa mendapatkan uang survei sebesar total Rp100.000? Yang ketiga, Kak, apakah survei evaluasi ini mempengaruhi pencairan insentif prakerja, dan jika tidak mengisinya, apakah survei tersebut akan hangus? Yang keempat, Kak, bagaimana cara pengisian survei evaluasi 1 dan survei evaluasi kedua, dan seperti apa contoh yang benar dalam mengisinya? Semua akan kita bahas satu persatu di video ini. So, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja, bantuan pemerintah, dan aplikasi penghasil uang yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa insentif prakerja yang masuk ke rekening kalian yaitu Rp600.000 sebanyak 1 kali, kemudian Rp50.000 sebanyak 2 kali. Ini akan cair yaitu ketika kalian sudah mengisi survei evaluasi 1 dan juga survei evaluasi kedua kartu prakerja. Sehingga di sini banyak dari teman-teman yang bertanya, kapan sih jadwal pengisian survei evaluasi prakerja ini? Untuk survei evaluasi prakerja ini nantinya akan muncul ya teman-teman di bagian bawah insentif kalian yang jadwal insentif. Nah, kalau saat ini mungkin insentif kalian yang udah cair itu tertulisnya berhasil ditransfer. Nah, nanti akan muncul lagi untuk jadwal insentif survei itu di bagian bawahnya yaitu insentif survei 1 dan juga insentif survei 2. Masing-masing itu sebesar Rp50.000. Perlu teman-teman ketahui untuk jadwal insentif survei ini nantinya akan muncul ketika kalian sudah mengisi survei evaluasi 1 dan juga survei evaluasi 2. Jadi munculnya itu bertahap ya teman-teman. Nah, sehingga di sini yang menjadi pertanyaan, kapan sih Kak jadwal pengisian survei evaluasi 1 dan survei evaluasi 2 kartu prakerja di tahun 2024 ini? Nah, di sini teman-teman untuk jadwal pengisian survei itu estimasinya yaitu paling cepat 2 minggu setelah insentif prakerja kalian cair. Nah, itu kisaran 2 minggu sampai 30 hari ya teman-teman untuk survei evaluasi yang pertama. Sedangkan dari survei evaluasi pertama, jaraknya ke pengisian survei evaluasi kedua itu sekitar paling cepat juga yaitu 30 hari dan bisa memakan waktu juga sampai 2 bulan. Itu jika yang sudah di tahun 2023 kemarin. Perlu teman-teman catat, untuk survei evaluasi kartu prakerja ini hanya bisa kalian isi di dashboard prakerja. Nah, nanti akan muncul secara otomatis di bagian sini teman-teman. Ketika kalian login, itu nanti akan muncul nih survei evaluasi 1 kartu prakerja. Nanti kalau sudah muncul, baru teman-teman baru bisa mengisinya. Ingat teman-teman, jangan ngisi di luar dashboard prakerja karena biasanya itu ada ya survei yang lewat email, kemudian lewat SMS dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus hati-hati ya, karena itu bukan survei evaluasi prakerja teman-teman. Kemudian yang ketiga, apakah untuk insentif survei evaluasi ini mempengaruhi insentif dan bagaimana jika kita telat dalam mengisinya atau terlewatkan, itu apakah tetap bisa cair survei evaluasi tersebut? Nah teman-teman, untuk survei evaluasi ini kan munculnya secara otomatis ya, tidak ada jadwal pastinya teman-teman. Tapi biasanya jika mendekati jadwal pengisian survei sekitar 2 minggu atau 1 minggu, teman-teman itu akan ada notifikasi di dashboard prakerja kalian tuh akan ada tampilan ya estimasi kapan sih jadwal pengisian survei tersebut. Nah, itu akan muncul, tapi tidak semua muncul ya di dashboard prakerja kalian. Dan untuk estimasi itu cuma sekedar estimasi, bisa aja lebih cepat, bisa sesuai waktu ataupun mundur dari jadwal estimasi tersebut. Nah, nanti teman-teman silahkan kalian cek aja secara berkala dashboard prakerja kalian agar teman-teman itu tidak terlewat dalam mengisi survei evaluasi prakerja. Oh iya, juga ada dari teman-teman dari prakerja ini biasanya mendapatkan notifikasi SMS dari pihak prakerja
yang mengharuskan teman-teman mengisi survei tersebut. Namun sekali lagi memang tidak semua mendapatkan SMS. Jadi teman-teman yang memang harus sering-sering mengecek dashboard prakerja kalian, terutama jika insentif prakerja kalian itu sudah cair. Dan jika teman-teman tidak mengisi survei atau kalian itu kelewat dalam mengisi survei evaluasi 1 misalkan, maka teman-teman itu tidak mendapatkan insentif survei tersebut sebesar 50.000. Baru teman-teman nanti baru bisa mendapatkan insentif survei di evaluasi kedua, itu pun kalau teman-teman mengisinya dan tidak terlewat kembali. Nah, untuk survei evaluasi itu kan munculnya di dashboard prakerja ya teman-teman. Jadi itu kalau kalian sampai terlewat itu akan hilang secara otomatis. Jadi pastikan tadi yang aku infokan bahwa teman-teman harus cek secara berkala. Dan nanti kalau misalkan sudah muncul survei itu di beberapa akun, akan aku informasikan juga ya di Instagram aku. Selanjutnya yang keempat, bagaimana sih cara ataupun contoh pengisian survei evaluasi 1 ataupun survei evaluasi 2 kartu prakerja. Nah, berikut untuk tutorialnya. Contoh pengisian survei evaluasi 1 prakerja 2024. Ini survei evaluasinya sudah muncul di dashboard prakerja. Survei evaluasi kalian tuh akan muncul otomatis di dashboard prakerja. Jadi kalian silakan sering-sering cek aja dashboard prakerja kalian. Di sini silakan teman-teman baca di prakerja tahun 2023, kita akan mendapatkan insentif survei sebesar 50.000 sebanyak 2 kali. Jadi totalnya 100.000 teman-teman. Di sini kita klik aja dulu isi lembar persetujuan, iya, kita klik lanjutkan. Kemudian di sini silakan teman-teman isi aja sesuai dengan kondisi kalian. Nah, isi sebaik mungkin, apakah Anda penyandang disabilitas? Tidak. Daerah mana Anda tinggal, kemudian status perkawinan. Selanjutnya di sini apakah Anda kepala rumah tangga? Apakah Anda pernah putus sekolah? Selanjutnya apakah pendidikan terakhir dari ibu Anda? Silakan kalian isi. Selanjutnya di sini apakah pendidikan terakhir dari bapak Anda? Silakan kalian isi juga. Apakah sumber utama Anda dalam mendapatkan informasi program kartu prakerja ini, kalian dapatnya informasi dari mana? Di sini kalian isi aja. Kemudian di sini kita klik aja lanjutkan. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, pada bulan Januari 2023 apakah Anda bekerja menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan? Kemudian pada bulan Januari 2023 apakah pekerjaan Anda sesuai dengan latar belakang pendidikan Anda? Kita klik aja sebelumnya apakah Anda pernah bekerja tempat lain. Kemudian di sini sampai dengan Januari, berapakah total penghasilan Anda? Ini kalian isi aja kira-kira teman-teman. Selanjutnya silakan isi di sini pekerjaan utamanya apa. Selanjutnya isi di sini pekerjaan utamanya apa. Misalkan di sini. Kemudian di sini kita klik aja belum diterima kerja. Selanjutnya di sini pada Januari apakah Anda aktif mencari kerja? Kita ya. Apakah mempersiapkan usaha? Ya. Mengajukan kredit pinjaman untuk pribadi nggak ada, tidak pernah, kita isi tidak. Apakah Anda puas dengan cara Anda menerima insentif kartu prakerja melalui rekening atau rekening bank? Di sini kita klik aja sangat puas. Menurut Anda, cara yang paling tepat untuk menyalurkan insentif kartu prakerja adalah disalurkan secara non-tunai melalui transfer ke rekening bank atau e-wallet. Seperti cara yang sekarang ini, setuju teman-teman agar nggak diubah. Dari skala 0 sampai 10, seberapa ingin Anda merekomendasikan mitra pembayaran dari akun yang Anda tautkan menerima insentif kartu prakerja? Di sini kita isi aja merekomendasikan. Menurut Anda, apakah sistem penyaluran insentif yang dikelola oleh kartu prakerja mudah digunakan untuk lapisan masyarakat? Iya. Menjamin dana Anda terlindungi? Iya. Kemudian menjamin keamanan data individu? Iya. Sesuai dengan preferensi? Iya. Menyediakan informasi yang jelas? Iya. Menyediakan banyak pilihan? Iya. Kemudian cepat menjawab keluhan Anda? Tidak. Memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas? Iya. Kemudian kita klik aja selesai. Nah, di sini kita sudah mengisi survei. Terima kasih sudah mengisi survei, teman-teman. Kemudian tidak akan lama lagi jadwal insentif survei teman-teman akan muncul di bagian insentif bagian sini.
Kalian bisa lihat aja di bagian bawah sini sudah bertambah lagi. Jadwal insentif survei, estimasi pencairannya tanggal 7 Mei 2023 sebesar Rp50.000. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi survei evaluasi yang kedua jika sudah diminta, dan nanti akan muncul lagi jadwal insentif survei yang kedua sebesar Rp50.000. Sehingga total manfaat yang akan teman-teman terima dari Kartu Prakerja tahun 2023 ini Rp600.000 dari insentif pasca pelatihan, kemudian insentif mengisi survei evaluasi sebesar Rp100.000, yaitu Rp50.000 kali 2 kali mengisi survei evaluasi. Nah, nanti di sini menunggu jadwal, nanti kalau udah ditransfer akan tertulis berhasil ditransfer seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian bagi teman-teman yang masih punya sisa saldo pelatihan prakerja dan masih bisa digunakan untuk membeli pelatihan, segera teman-teman membeli pelatihan yang kedua sebelum sisa saldo pelatihan prakerja teman-teman ditarik oleh negara. Jika teman-teman bingung mengenai informasi dan rekomendasi untuk pelatihan yang kedua, silakan teman-teman lihat tutorial di video aku yang ini, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.